Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sambil kita menyanyikan lagu pujian, silakan kalian mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kalian serahkan kepada orang tua dan nanti bisa diserahkan kepada Lose Rani maupun kepada Lose Jonathan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Selamat pagi adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami boleh memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada sebuah keluarga. Di dalam keluarga ada orang tua dan anak-anak. Tiap keluarga bisa berbeda. Ada yang memiliki 2 orang tua. Ada yang hanya memiliki 1. Ada yang memiliki 1 anak, ada juga yang memiliki lebih daripada 1 anak. Semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah keluarga. Silakan adik-adik buka dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 yang akan Lose bacakan. Pada perikop ini memiliki judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah sebuah kisah atau ibarat atau juga sebuah contoh. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar murid-muridnya atau mengajar orang banyak. Nah, Lose akan mulai membacakannya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Nah, adik-adik, dari perumpamaan ini ada maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menunjukkan kepada kita gambaran mengenai Bapa Sorgawi kita yang Maha Kasih. Dia mengampuni orang-orang yang berbalik kepadanya dalam pertobatan dan merayakannya ketika mereka dipulihkan dan didamaikan. Selain itu, Yesus juga ingin kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita seperti si sulung? Atau apakah kita seperti si bungsu? Si sulung yang terlihat taat dan melakukan apa yang benar, tetapi hatinya penuh dengan kemarahan. Atau apakah kita seperti si bungsu yang meninggalkan keluarga dalam ketidaktaatan yang egois? Jika kita menjadi si sulung ataupun si bungsu, maka kita harus bertobat, mengaku dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, dan pergi kepada Allah untuk memohon pengampunan. Dengan mengetahui bahwa Tuhan dengan senang hati mengampuni orang-orang yang memohon padanya. Betapa luar biasanya Bapa Sorgawi kita mengasihi kita, meskipun kita tidak layak mendapatkan kasih dan pengampunannya. Mari adik-adik berdoa memohon ampun atas dosa-dosa atau kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.